Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspiratif Usaha, channel yang isinya membahas usaha-usaha inspiratif. Oke, sekarang saya lagi berada di kolam pemancingan Berkah-Fish Kedung Lekok Purbalingga. Tempatnya di tempat pemancingan Mas Yudi nih. Pada malam hari ini kolam pemancingan Berkah-Fish mengadakan taburan 1 kuintal dan ketentuan 70 kg ikan bawal dan 30 kg ikan lele. Kemudian tiket pendaftaran per orangnya 35.000. Ya, ini salah satu bentuk usaha yang sukses juga ya, ini kolam pemancingan, banyak penggemarnya ini sih. Di sini walaupun ini taburan 1 kuintal ya, tapi biasanya para pemancing ini yang ikut ini pemain-pemain yang memang sudah ahli di mancing di kolam pemancingan. Jadi kalian yang suka hobi mancing, kalau belum di kolam pemancingan belum tentu kalian pintar, benar, karena memiliki trik sendiri di kolam pemancingan. Gue dulu pernah ikut ya ini taburan 1 kuintal, nggak dapet satupun, kasian banget gue. Padahal mancing di kolam ikannya banyak 1 kuintal, tapi gue nggak dapet satupun gitu loh. Padahal segala umpan gue bawa, mulai dari tahu ya, tempe, cacing, semua gue bawa. Padahal gue sebelum mancing gue lihat pakan-pakan di YouTube gitu, gue bawa di sini. Ada yang pas, ada yang nggak pas. Iya. Jadi walaupun mancing di kolam tapi susah loh, bener. Ini sekitar 60 orang ya, karena ini pada malam hari ini 60. Tetap nanti pagi, karena ini waktunya juga sampai pagi hari ya. Menurut saya ini ada ya, tetap mungkin ada 1-2 orang yang mancing dari jam 8 sampai jam 9 malam sampai nanti jam 6 pagi. Ini belum tentu dapat, bener. Tetap ada pemancing seperti itu, tetap loh, nggak semuanya dapat, bener, walaupun taburnya 1 kuintal. Karena gue pernah mengalami sendiri gitu. Mungkin gue sendiri yang bego ya mancing. Iya, gue pernah mancing dekat aki-aki, strike terus. Gue tanya nih, Mbak, pakannya lo pakai apa sih? Pakai cacing ya? Gue ikut-ikutan pakai cacing. Pas gue lempar, gue tungguin, udah lama nggak dimakan-makan. Pas kebetulan kail sebelah gue, aki-aki, gue lihat ternyata anjing, pakannya bukan cacing, sampai bongkrek. Anjing, gue nggak bawa tempe bongkrek, pantesan gue mancing gue nggak dimakan, bener. Mancing di kolam pemancingan itu nggak semudah yang dibayangkan. Iya, karena di sini juga banyak ya jawara-jawara pemancing ya, di sini, bener. Jadi jawara-jawara pemancing di sini juga banyak ini. Ini yang gue kenal ya, ini timnya Mas Aris ini. Ini biasanya paling dominan nih. Nah, biasanya yang lain dapatnya sedikit, ini dapatnya paling menonjol ya. Ya, nih timnya ada Mas Aris, terus yang namanya nggak gue kenal satu-satu ya. Yang gue kenal Bang Parna ini. Ini untuk wilayah pemancingan di sekitar Maja Tengah, Srengseng sampai Kedung Lekok. Ini jawara master ya, master pemancingan kolam pemancingan taburan kayak gini. Kalau yang lain ini dapat dia dapatnya lebih banyak, gue nggak tahu ya. Tapi setelah gue lihat, pernah gue lihat ya, pakannya itu komplitnya minta ampun, benar. Pakan itu enggak satu jenis, pakannya banyak pakan-pakan yang rahasia. Iya, pakannya rahasia.
biasanya kalau pemancing di sini, kalau pemancing itu pakai trik. Dia makan ditanya, pakai apa mas? Pakai apa ya? Pakai entung. Ternyata dicek pakai tahu. Iya gue, jadi jangan terkecoh ya, kadang ada pakai trik-trik seperti itu. Pemancing biasanya pakai trik-trik seperti itu. Biasanya mancing, strike, ditanya, umpannya pakai apa? Pakai tahu. Giliran dicek, pakai cacing. Jadi jangan gampang percaya kalau di kolam pemancingan model-model kayak gini, karena mereka pakai trik-trik sendiri yang ya pakai jurus-jurus rahasia yang belum yang jelas. Kalau di kolam pemancingan seperti ini itu kita nggak bisa bawa umpan satu atau dua jenis. Semakin komplit kita bawa pakan, itu semakin kemungkinan kita itu dapat. Tapi kalau hanya misalkan satu dua pakai umpan seperti itu, wah susah. Masalahnya ibaratnya pertandingan ya, musuh kita itu banyak bawa amunisi, sementara kita hanya bawa bambu runcing sama keris. Aduh, yang lain udah sementara yang lain itu pakai rudal, sniper ya. Aduh, pakainya jitu-jitu gitu loh. Jadi kalau hati-hati kalau di kolam pemancingan seperti ini. Emang kolam pemancingannya sih seperti ini ya, sebenarnya taburan 1 kintal ya. Tapi belum tentu ya kalau yang ikut itu dapat ya. Karena saya sendiri pernah ngalami ya, 1 kintal taburan 1 kintal gue tabur jam 9, gue mancing jam 9 sampai jam 6, gue nggak dapet satu pun pernah gue. Sementara deket gue strike terus. Setelah gue lihat, gue amati, oh ternyata pakannya dia ke kolam itu bawa pakan tidak cuma 1 macam, ini sampai 5 macam, bahkan sampai 10 macam gitu loh. Iya, jadi kalau mancing, kalau pakan ini nggak makan ganti, pakan ini nggak makan ganti, itu seperti itu. Makanya asiknya di sini gitu. Maka banyak usaha kolam pemancingan yang berjalan ini, tapi ya tidak semua kolam pemancingan itu rame. Kalau menurut saya sendiri, biasanya kolam pemancingan rame itu kolam pemancingan yang pengelolaannya itu baik. Salah satunya misalkan harga, timbangan, pelayanan, dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi daya tarik para pemancing. Jadi nggak semua ya, kalau misalkan kalian mau buka usaha kolam pemancingan, tapi kalian sendiri nggak tahu ilmunya itu. Sebenarnya sih ilmunya mudah lah. Kalau kita dalam usaha kolam pemancingan itu salah satunya ya kita melayani memancing ya konsumen ini. Kita nggak usah ambil keuntungan yang gede-gede lah. Yang penting setiap hari itu ada pemancing. Kita kan nggak sepenuhnya itu mencari keuntungan dari pemancingan, karena biasanya di dalam kolam pemancingan itu sebelahnya ada warung biasanya ya kan, terus jualan mendoan, mie, minuman, kopi dan lain sebagainya, cacing. Itu yang buat nilai keuntungan. Jadi tidak mutlak misalkan kolam pemancingan itu hanya mencari keuntungan dari penjualan ikan, itu enggak seperti itu. Dan biasanya kolam pemancingan yang sukses itu kolam pemancingan yang harganya itu beda dari kolam pemancingan yang lain. Karena setiap pemancing itu biasanya ya kalah pilih ya, kalah pilih. Karena hobi mancing itu hobi yang biasanya sering gitu. Kalau sering menghabiskan uang terus mancing terus, itu kan lama-lama juga tekor. Iya, kalau dapat sih nggak masalah, kalau enggak kan tekor juga gitu. Jadi kalau memancingan ini juga pengelolaannya tidak sembarangan gitu. Ya mungkin sekian saja dulu inspiratif usaha kolam pemancingan. Mungkin bisa lain kesempatan bisa kita buat video baru tentang kolam pemancingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.